Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan video pembelajaran dari hasil diskusi kami dari beberapa referensi yang bertema konsep etika dalam fungsi keuangan. Stay tune ya. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang mengaitkan pemerolehan, pembiayaan atau pembelanjaan dan manajemen aktiva dengan tujuan secara menyeluruh dari suatu perusahaan. Manajemen terhadap fungsi keuangan adalah semua kegiatan atau aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan, menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Lalu yang kedua, peranan manajemen keuangan dalam perusahaan. Di sini kita bisa lihat beberapa peran manajemen keuangan dalam perusahaan. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada alokasi dana atau budgeting, yang ketiga pengendalian atau controlling, yang keempat ada pemeriksaan atau auditing, dan yang kelima ada laporan atau reporting. 3. Ruang lingkup manajemen keuangan. Berkaitan dengan pengelolaan aset suatu bisnis atau perusahaan, manajemen keuangan memiliki ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama, keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan dalam manajemen keuangan berkaitan dengan proses dana internal maupun eksternal. Yang kedua, keputusan investasi. Keputusan investasi adalah salah satu yang paling penting dalam manajemen keuangan, yaitu proses penanaman modal pada berbagai aktivitas investasi. Yang ketiga, keputusan pengelolaan aset. Keputusan pengelolaan aset dalam langkah manajemen keuangan secara efektif maupun efisien sesuai dengan tujuan manajemen dan perusahaan. 4. Fungsi-fungsi manajemen keuangan. Di dalam manajemen keuangan terdapat 4 fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, ada perencanaan keuangan. Yang kedua, ada pengendalian keuangan. Yang ketiga, pemeriksaan keuangan. Yang keempat, pelaporan keuangan. Dan yang terakhir, menjalankan operasional perusahaan. Yang kelima, ada tujuan manajemen keuangan. Pertama, memaksimalkan keuntungan dengan memberikan wawasan. Yang kedua, melacak ekuiditas dan arus kas. Yang ketiga, memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan negara. Yang keempat, mengembangkan skenario keuangan. Yang kelima, interaksi yang efektif dengan investor dan direksi. Tujuan ini tentu dapat dicapai dengan penerapan prinsip manajemen yang efektif untuk struktur keuangan perusahaan. Manajemen keuangan dapat membantu individu atau organisasi dalam menentukan hal-hal apa saja yang memang sangat penting atau urgent untuk diutamakan dalam pengalokasian dana. Yang keenam, peranan akuntansi dalam corporate governance. Mendefinisikan corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan inter dan eksternal lainnya, sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarah dan mengendalikan perusahaan. Prinsip dan konsep akuntansi dikembangkan dari hasil penelitian, praktik akuntansi sehari-hari, dan pengumuman dari lembaga yang berwenang, yaitu pertama, Financial Accounting Standard Board atau FASB, yang kedua, Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang ketujuh merupakan etika dalam manajemen keuangan. Etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan industri, dan juga masyarakat. Etika bisnis adalah perwujudan dari nilai-nilai moral. Ada 4 etika yang harus diterapkan dalam akuntansi manajemen, yaitu pertama, kompetensi atau kompetensi. Kedua, confidentiality atau kerahasiaan. Ketiga, integrity atau kejujuran. Yang keempat, objectivity atau objektivitas. Yang terakhir, dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi keuangan adalah seni penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pihak internal dan pihak eksternal. Manajemen keuangan merupakan juga suatu bidang keuangan yang menerapkan prinsip keuangan dalam sebuah organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai-nilai melalui pengambilan putusan dan manajemen sumber daya yang tepat. Sedangkan akuntansi
Manajemen atau akuntansi manajerial adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi untuk manajer atau manajemen dalam suatu organisasi. Sekian hasil video pengajaran di kelompok 8. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Dan apabila ada pertanyaan dan tanggapan, kami persilakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.